Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala, dan berkata al-mala'u, kelompok min qaumihi, dari kaumnya Nabi. Para Nabi dulu, kaumnya Nabi Nuh maupun kaumnya Nabi kita sekarang. Alladzina, yaitu orang-orang kafaru yang kafir, wakadabu, dan mereka itu mendustakan biliqa'il akhirati, dengan bertemunya atau dengan kepulangannya di akhirat, bertemunya di akhirat. Bil masiri, dengan berjalan atau tempat kembali ilaiha, kepada akhirat. Wa atrofnahum, dan mereka aku beri kenikmatan. Wa atrofnahum, dan aku memberi kenikmatan kepada mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Maksudnya ini, orang yang tidak percaya ke alam akhirat maupun ke alam kubur, dan orang-orang itu yang diberi kekayaan oleh Allah di dunia. Kan memang banyak orang-orang yang tidak, gampangnya yang tidak percaya ke alam akhirat, tapi di dunianya ini diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kesenangan. Contohnya itu bos-bos Cina-Cina yang kaya-kaya itu. Kan mereka itu nggak yakin, nggak percaya kepada akhirat. Nah, mereka itu berkata, mahada illa basaron. Mahada, tidaklah itu nabi illa basaron, kecuali manusia mislukum, seperti kamu. Ya ulu, dia itu makan mimma, dari apa-apa tak kuluna yang kamu makan, minhu, dari makanan tadi. Wa yasrobu, dan mereka itu minum mimma, dari apa-apa tasrobuna, yang kamu minum. Lain atoktum, demi, walain atoktum, dan demi apabila kamu mengikuti atau taat basaron kepada manusia mislakum, seperti kamu. Innakum, sesungguhnya kamu semua tadi, idan, apabila mengikutinya, la khosirun, sungguh rugi. Aya'idukum, apakah mereka mengancam kepada kamu? Anakum, sesungguhnya kamu semua, idamitum, manakala kamu semua itu mati, wa kuntum, dan keadaan kamu semua tadi turoban, sudah menjadi debu, hancur badannya, wa idhoman, dan menjadi tulang belulang, annakum, sesungguhnya kamu semua tadi mukhrajun, akan dikeluarkan. Kan mereka katanya mengatakan demikian. Yang demikian itu hayhata, katanya mereka, jauh. Hayhata, jauh lima terhadap apa-apa itu adun yang diancamkan kepada kamu. Tidak bisa itu. Mereka berkata, inhiya, sesungguhnya kehidupan itu ilah hayatuna dunya, kecuali kehidupan kita di dunia ini. Namun tuh kita mati, wanahya, dan kita hidup. Wa manahnu, dan tidaklah kita ini bima pusin, sebagai orang-orang yang akan dibangkitkan. Nah, ini jadi yang demikian itu memang mulai dulu
Artinya mulai zamannya nabi-nabi dulu, zamannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus nabi-nabi yang banyak itu orang-orang yang kafir, yang mengingkari, yang tidak percaya kepada alam kubur, yang tidak mempercayai kepada alam akhirat. Memang gitu. Popong Ki Odi, katanya kalau bahasa sekarang pun Ki Odi majulah. Popong Ki Odi, pun mati tak kira dia iya, tak kira nomenom, tak kira sama masing senang mabuk, tak kira belajar. Popong Ki Odi majulah nang seneng. Yang kata-kata yang demikian itu adalah satu kata-katanya orang yang tidak yakin dan tidak percaya akan adanya alam kubur maupun alam akhirat. Padahal kita ini sudah diberi contoh oleh Allah, artinya kita itu sudah diberi ibarat oleh Allah tentang bagaimana nanti di alam kubur maupun di alam akhirat. Allah itu memberi ibarat, memberi isyarat kepada kita supaya kita tuh yakin. Dengan apa? Dengan kita itu sebagian sukma roh dan sukma kita itu waktu kita tidur itu dicabut, dikeluar. Jadi itu adalah isyarat atau contoh kalau kita itu mati itu seperti itu. Di suatu saat kita itu tidur di biasa di tempat tidur kita, di rumah kita. Kadang-kadang kita bermimpi pergi jauh. Kadang-kadang mimpi jauh pergi ke Jakarta. Seandainya dari Jakarta sana bertemu dengan teman, wah di hotel makan-makan enak-enak. Kadang-kadang bertemu dengan wah sudah mimpi indah, tidur dengan cewek seandainya. Setelah itu terbangun, aduh mimpi, kan gitu. Itu kan sebagian harus dikembalikan lagi, sukma kita dikembalikan lagi oleh Allah kepada rohnya. Suatu saat kita itu tidur di rumah juga, tetap di tempat kita semula, di ranjang kita. Setelah tidur kita itu mimpi apa? Perasaan kita itu ada di salah satu hutan, masuk dalam satu hutan atau jurang. Di situ tuh dikejar-kejar oleh beruang. Wah, ini kemana? Mau naik tidak bisa, ketemu, lari ke sana ketemu, lari ke sana ketemu. Kadang-kadang sampai jatuh dari ranjang dari takutnya. Alhamdulillah, mimpi. Itu adalah contoh yang nyata. Artinya apa? Contoh yang nyata, orang mati pun begitu juga. Orangnya di dalam kubur itu tetap tinggal di situ. Tapi rohnya itu yang kemana nanti? Lalu seandainya rohnya tadi itu di dalam rodo, ya senang. Tak kira mikiri apa, enggak, senangnya seperti itu. Seperti waktu kita mimpi ada di dalam apa? Tapi dikala itu seandainya itu rohnya itu bertemu dengan Munkar Nakir, kejar-kejar oleh Munkar Nakir dengan membawa penggada, dia pukul, nanti sana ketemu lagi di sana, pukul lagi ke sana bertemu. Masa mau bangkit lagi? Kalau waktu di alam kubur. Atau waktu masih di dunia masa aja gak boleh. Begitu. Kalau mimpi sih roh masih dikembalikan lagi pada tubuh kita. Tapi kalau mati, seandainya dikejar-kejar oleh Munkar Nakir, masa mau hidup lagi? Wong raganya sudah tidak bisa dipakai. Itu contohnya, contoh isyarat supaya manusia, supaya kita itu percaya kepada itu. Nah, sedangkan kita itu merasakan enak, tidak enak, ini utamanya roh. Roh ini adalah sumbernya. Kita merasakan sakit karena roh. Benar. Coba seandainya mati, tangan ini sudah mati. Ini pun mau dipukul atau dijewet, bahkan dibakar pun tidak mungkin panas. Kenapa kok ini? Karena sudah mati, ditinggalkan ke sini sudah. Rohnya sudah kumpul ke sini, jadi tidak sakit tidak. Jadi dia bisa merasakan sakit dulu. Lah, nanti kalau kita itu mati, roh kita itu yang akan mendapatkan kesenangan maupun kesusahan. Jelas, makanya diterangkan di dalam hadis, kalau pukulan atau kenikmatan atau siksaan di alam kubur ini lebih sakit daripada di dunia. Karena apa? Roh di situ tanpa raga.
langsung. Nah, kalau di dunia kan bedena, ada sangkarnya, yaitu tubuh kita. Kalau tanpa sangkar, seandainya dipukul oleh malaikat, soalnya yang mukul pasti sama-sama juga barang halus. Itu sakitnya yang luar biasa. Karena tanpa itu, kalau bakar, panasnya juga luar biasa sudah. Karena di itu tanpa sangkar sudah. Lah baru nanti kalau kita itu sudah kiamat, baru ruh kita itu kumpul lagi dengan jasad kita. Ya seperti di dunia itu setelah bangkit dari kubur. Kalau di alam barzah enggak. Nah, memang roh ini diciptakan paling dulu sebelum raga kita. Roh ini adalah diciptakan dulu sebelum raga kita. Di Al-Quran diterangkan waktu roh-roh itu dikumpulkan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran katanya ahli tasawuf di alam alastu. Di alam alastu. Sebetulnya bukan disebut di alam alastu. Karena apa? Karena di situ tuh Allah tuh bertanya, alastu birobikum, ada di surat Ribu Hajan telah saya itu dibaca. Allah waktu itu alam roh itu dikumpulkan, itu Allah tuh berfirman kepada roh, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Roh itu mengatakan, bala warobi, iya, panjenengan adalah Tuhan kita. Nah, ini waktu di alam roh, waktu kita itu di alam di alam roh, di alam arwah, belum ditaruh di bayi, di janin yang ada di rahim ibu. Nah, setelah proses kejadian Allah itu menciptakan barang yang mati, seperti air mani kan mati, diproses oleh Allah dijadikan bayi. Setelah bayi sekitar umur 4 bulan jadi, baru ruh ditaruh situ. Ruh ditaruh situ ada masih diadaptasi, gak langsung cerdas, adaptasi dengan pembawaan basar itu sendiri, pembawaan manusianya itu sendiri, sampai sempurnanya adaptasi. Itu sempurnanya itu adaptasi kalau kita itu sudah berumur balik sampai umur 40, 30 tahun. Balik itu baru sempurna adaptasinya. Itu sebetulnya adaptasi antara ruh dan apa? Karena apa? Setelah jadi bayi, Allah tidak memberikan ruh tok pada bayi itu, tapi Allah juga menyertai hawa nafsu, ditaruh juga di bayi itu. Justru hawa nafsu ini yang paling dominan dahulu. Jadi manusia itu memang di samping kita itu apa? Di samping kita tubuh, ya juga ada jasad, ada juga itu roh yang rohaninya itu, dan di situ juga ada juga hawa nafsu disertai. Nah, di situ kalau roh membawa akal, nah terus nafsu itu membawa, hawa nafsu itu membawa naluri, istilahnya begitu. Itu pun dijadikan satu pada manusia. Makanya manusia ini ya di situ sudah akal sehat yang menang atau naluri hawa nafsunya yang menang di situ. Di situ. Nah, sedangkan ruh yang akal ini kalau ya Pak, kalau kita itu apa? Kalau kita usahakan ini ya yang bisa menjadi yang mempunyai dundun, katanya mata yang mempunyai tentara malaikat. Sedangkan kalau hawa nafsu dan naluri ini adalah dundus syaiton, istilahnya bala tentaranya setan. Jangan terus terang. Jadi kita akan terus terang. Jadi wajar kalau kita itu laki-laki senang perempuan atau kita senang harta, itu wajar. Memang ada hawa nafsu di situ. Manusia itu wajar senang harta, senang perempuan, senang keluarga, itu memang hawa nafsu. Ada hawa nafsu di situ wajar. Ya cuma kesenangan itu harus dikendalikan oleh akal, yang akal ini yang mengambil syariat. Jadi dipertimbangkan dengan akal, cocok dengan syariat atau enggak. Nah, kita senang pada perempuan, cara akhirnya akal loh supaya tidak dosa. Kan Allah sudah memberi peraturan, ya dengan cara nikah. Nah, di situ. Yang dipertanyakan itu seandainya laki-laki tidak senang perempuan, nah itu malah justru dipertanyakan.
Normal atau tidak kan gitu. Itu kan aturan